Welcome to our channel. Sebagian besar dari kita mungkin sudah tidak asing dengan tayangan ini. Benar, video barusan memperlihatkan bagaimana anak-anak di Jepang yang membungkuk kepada pengendara. Lewat bahasa tubuh, mereka memberi hormat dan ucapan terima kasih lantaran diberi jalan untuk menyeberang. Tindakan tersebut telah tersebar ke berbagai negara dan banyak mengundang reaksi yang hampir seluruhnya takjub terhadap karakter bocil-bocil di Jepang itu. Saking mendarah dagingnya sikap hormat terhadap sesama, bahkan terhadap robot saja, anak kecil ini pun tampak membungkuk dan memberi hormat. Nah, mengapa karakter anak-anak di Jepang terasa begitu unggul? Data fakta coba merangkumnya dalam ulasan berikut. Doutoku Kyoiku sebagai pendidikan karakter ala Jepang. Dari segala sisi dan lini, negeri matahari terbit memang selalu menarik untuk dibincangkan. Bukan saja perihal landscape kota-kotanya yang membuat kita seketika ingin berkunjung, atau teknologi dan inovasinya yang begitu maju, sampai produk budaya populernya One Piece dan Naruto yang telah tertancap kuat di banyak negara. Ya, masyarakat negeri Sakura selain terkenal cakep-cakep, mereka juga lekat dengan karakter yang sangat berbudaya, disiplin, serta mencintai kebersihan. Sebagaimana karakter yang ditunjukkan anak-anak Jepang di pembuka ulasan tadi, sikap itu tak serta-merta hadir begitu saja tanpa proses yang berulang-ulang. Nippon memang diketahui menganut filsafat yang sebenarnya tak mudah, bahwa manusia dapat diubah keadaan dan sifat aslinya melalui usaha orang lain atau diri sendiri. Mereka tidak percaya bahwa manusia sudah sejak semula ditetapkan dalam keadaan tertentu yang tidak dapat diubah atau berubah. Bodi Mulyadi, dosen bahasa dan kebudayaan Jepang Universitas Diponegoro dalam tulisannya Early Childhood Character Education in Japan menjelaskan, dengan filsafat tersebut, bangsa Jepang sangat mengutamakan pendidikan, termasuk pendidikan karakter. Sikap yang tidak setengah-setengah terhadap pendidikan inilah yang menjadikan Jepang punya nilai-nilai khas budaya yang unggul. Di saat anak-anak di belahan dunia lain mempelajari sains di usia dini, Jepang justru memilih pelajaran paling mendasar dari membentuk manusia, yakni karakter. Pendidikan karakter tersebut ditanamkan melalui pendidikan moral atau dikenal dengan Doutoku Kyoiku. Doutoku berarti moral, sementara Kyoiku memiliki arti pendidikan. Konsep ini merupakan pembelajaran moral yang diberikan melalui sekolah, mulai dari SD sampai setingkat SMA. Lewat Doutoku Kyoiku inilah tercipta karakter bangsa Jepang yang terkenal seperti disiplin, ulet, jujur, pekerja keras, bertoleransi tinggi, dan seterusnya. Terintegrasi dalam kurikulum dan keseharian. Pendidikan moral di Jepang diajarkan tidak sebatas teori semata, melainkan terrealisasi secara kultural dalam kehidupan sehari-hari. Muatan dari konsep ini adalah bentuk keseriusan Jepang dalam memberi perhatian terhadap karakter bangsanya. Seperti diketahui, Doutoku Kyoiku ini diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan dan tak terpisahkan dalam mata pelajaran. Misalnya pada mata pelajaran seikatsu atau life skill, anak-anak di usia sekolah dasar diajari cara menyeberang hingga adab bersama naik kereta. Guru juga mengajak mereka untuk bersama naik kereta dan mempraktikannya, serta menyampaikan kasus pelanggaran dan mengajak siswa mendiskusikan pemecahannya. Dalam hal kebersihan dan keteraturan, siswa juga diajarkan untuk merapikan sepatu atau benda lain di tempat yang disediakan, serta kebiasaan membuang sampah di tempatnya. Yang cukup menarik, anak-anak sekolah dasar ini hanya diajari perilaku sehari-hari yang ditemukan di sekitarnya. Misalnya, jika mereka bermain dan tak sengaja memecahkan kaca jendela milik orang lain, maka anak-anak ini diajarkan untuk segera meminta maaf. Di samping itu, pendekatan yang dilakukan guru-guru di Jepang tidak dengan doktrin pentingnya untuk berlaku jujur, melainkan justru dengan mengajak anak-anak Jepang berdiskusi tentang sebab akibat berbohong. Tak heran kalau negara ini terkenal sangat menjunjung tinggi kejujuran. Nah, satu hal unik lainnya dari konsep pendidikan karakter Jepang ialah tidak ada proses menghafal dan tidak ada tes tertulis seperti soal tanya jawab. Ya, adapun untuk mengukur pemahaman siswa tentang moral ini, biasanya mereka diminta untuk membuat karangan atau menuliskan apa yang mereka pikirkan tentang moral.
Kadang juga diputarkan film yang memiliki muatan moral yang akan diajarkan, kemudian mendiskusikan makna dari film tersebut. Ojigi, budaya membungkuk orang Jepang. Seperti kebiasaan masyarakat Jepang ketika hendak menyeberang, inilah salah satu manifestasi dari pendidikan karakter tersebut. Ya, jika di negara lain mengucapkan salam dilakukan lewat lisan atau jabat tangan, Jepang melakukannya dengan cara membungkuk. Dalam tradisi masyarakatnya, budaya ini dikenal dengan istilah ojigi yang merupakan tanda untuk memberi hormat kepada seseorang. Lantaran telah mengakar dalam kehidupan orang-orang Jepang, ojigi biasanya sudah diajarkan sedari dini, khususnya anak-anak. Yang menarik, budaya ini ternyata sudah ada sejak lama. Melansir laman Live Japan, budaya membungkuk sudah dilakukan orang-orang Jepang antara tahun 500 hingga 800 Masehi dan berasal dari Tiongkok yang disampaikan melalui ajaran Buddha. Kala itu, membungkuk dilakukan untuk menunjukkan status seseorang. Misalnya, saat memberi salam kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi, seseorang harus membungkuk untuk menandakan bahwa mereka bukanlah ancaman. Sementara makna ojigi di era modern tak berbeda jauh. Umumnya, ojigi dilakukan untuk menunjukkan rasa terima kasih, memohon sesuatu, memberi selamat, hingga meminta maaf. Nah, karena perannya yang penting dalam sendi kehidupan masyarakat Jepang, anak-anak hingga orang dewasa di Jepang harus tahu cara berojigi dengan benar supaya dapat hidup bermasyarakat dengan baik. Pada akhirnya, kita bisa melihat dan memaknai bahwa bangsa Jepang sangat serius terhadap pendidikan karakter di usia dini. Bagi orang Jepang, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pendidikan karakter dilakukan sejak dini dengan menitik beratkan pada pendidikan moral atau dotoku kyoiku yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari siswa. Budaya membungkuk anak-anak Jepang hingga dewasa merupakan hasil dari pendidikan tersebut. Bagaimana menurut kalian? Sangat menarik bukan? Sebenarnya di Indonesia terdapat program yakni pendidikan anak usia dini atau PAUD, di mana hampir seluruh universitas di Indonesia telah menghasilkan banyak sekali lulusan. Program pendidikan karakter juga telah lama masuk dalam kurikulum sistem pendidikan nasional. Namun, mengapa ya? Rasa-rasanya anak-anak bahkan orang dewasa kita masih tertinggal jauh dari anak-anak Jepang untuk urusan menghormati sesama.